Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Faiz dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki hari yang kedua dalam materi Bahasa Indonesia. Dan yang kita akan bahas hari ini adalah tentang teks berita. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur yang ada dalam berita. Maka nanti selesai pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu teks berita dan apa saja unsur-unsur yang ada dalam berita tersebut, sekaligus juga fungsi-fungsinya. Maka sebelum kita membahas pelajaran kita, mari sama-sama kita baca basmalah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, teks berita. Apa sih teks berita itu? Mungkin kita sudah tahu. Teks itu adalah tulisan. Dan berita itu adalah informasi yang disampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian apa yang masuk dalam teks berita secara keseluruhan? Teks berita adalah yaitu isi dari sebuah laporan atau kejadian yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Nah, ini bentuknya faktual dan aktual dan juga bukan non fiksi. Makanya kalau kita sering mendengarkan berita, membaca berita, maka itu akan menambah wawasan kita. Dan teks-teks berita ini atau berita ini dapat kita temukan dengan mudah, apalagi di zaman yang serba canggih ini. Dari mana kita dapati berita-berita tersebut? Pertama, bisa dari media cetak, koran, majalah, buku, brosur dan sebagainya. Yang kedua dari media elektronik, yaitu handphone, internet, televisi dan sebagainya. Dan bisa juga dari mulut ke mulut. Nah, maka berita itu akan sampai kepada orang yang dituju. Nah, itulah cara kita mendapatkan berita-berita yang aktual maupun yang sudah lama kalau kita ingin mencarinya. Anak-anak sekalian berbahagia. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur berita. Nah, dalam setiap berita itu ada unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Nah, ini ada unsur-unsur berita yang disingkat dengan 5W plus H. Coba kita lihat satu persatu. W yang pertama itu adalah what. Nah, ini bahasa Inggris. Apa artinya what? Ya apa? Nah, jadi what ini artinya apa? Apa fungsinya apa? Yaitu untuk menjelaskan atau menanyakan apa yang sedang terjadi. Misalnya kalau kita lihat suatu kejadian, pasti kita bertanya, ada apa sih? Apa yang sedang terjadi? Atau what happening? Atau what happened? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, where. Apa artinya where? Di mana? Nah, jadi untuk menanyakan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa, entah di jalan, di rumah, di pegunungan, di laut, di sungai dan sebagainya. Itu namanya lokasi atau tempat. Kemudian unsur yang ketiga itu when. When ini artinya kapan. Nah, kapan ini menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang waktu. Bisa hari, tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya kapan peristiwa itu terjadi. Nah, itu ya, kapan. Kemudian unsur berita yang keempat yaitu who. Apa who? Who itu artinya siapa. Nah, ini berfungsi untuk apa? Untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Siapa yang menjadi topik pemberitaan di berita itu. Ya.
Kemudian yang kelima yaitu why. Why artinya mengapa. Nah, ini berfungsi untuk menanyakan sebab akibat. Misalnya, kenapa kok dia kecelakaan sepeda motor? Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, ini kita menggunakan why atau mengapa. Jadi alasannya apa gitu peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keenam, haknya ini adalah how, bagaimana. Jadi dalam berita itu ada unsur how, bagaimana, nah, atau cara, atau kronologisnya peristiwa itu bagaimana sih terjadinya, dari awal sampai akhir misalnya gitu ya. Nah, ini menggunakan how, bagaimana. Nah, itulah unsur-unsur yang ada dalam berita yang disingkat dengan 5W plus 1H, yaitu W yang pertama what artinya apa, where artinya di mana, when artinya kapan, who siapa, why mengapa, how bagaimana. Atau lebih cepat lagi untuk menghafalnya itu disingkat dengan apa unsur-unsur berita tersebut, yaitu dengan adik Simba, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana, yang disingkat dengan adik Simba, bentuk akronim. Nah, itulah pelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini yaitu apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi suatu peristiwa atau laporan atau berita yang sedang terjadi, yang bersifat aktual dan faktual, dan juga bukan non-fiksi. Kemudian unsur-unsurnya yaitu 5W plus 1H, yaitu what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana, yang disingkat dalam bahasa Indonesia agar mudah menghafalnya disebut dengan adik Simba. Demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran materi pada hari ini, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.